Prayoga, Siti Aminah, Yesa Anggara, Wanti. Baik, setelah Bapak absen, alhamdulillah semuanya bisa masuk ke sekolah dengan formasi lengkap. Mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu mengikuti pembelajaran dengan semangat pada pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya setelah Bapak mengecek kehadiran, Bapak akan mengecek kesiapan kalian dalam pembelajaran. Bapak akan mengecek kerapihan. Silakan yang sebelah sini diluruskan bal mejanya, diluruskan. Ikuti sama yang depannya, lurusin. Ya, oke. Terus sebelah sini diluruskan anggra ini. Ya, ya. Sebelah sana sudah rapi. Baik, kalau sudah rapi, itu tandanya kalian sudah siap dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita seperti biasa literasi Al-Quran, yaitu untuk pertemuan kali ini kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Boleh dipimpin sama ketua kelas. Bismillah. Semua siap? Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, peserta didik dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir. Dan yang ketiga, peserta dapat membuat quote tentang sholat dan zikir. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang Asmaul Husna. Ya, betul. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ada 99. Ya. Nah,
Baik, ada yang tahu pengertian sholat? Salat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, betul. Sekarang Bapak akan tanya, sholat itu ada berapa waktu? 5, Pak. Oh iya, betul. Ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Yang pertama apa? Zuhur. Yang kedua? Asar. Yang ketiga? Maghrib. Yang keempat? Isya. Yang kelima? Subuh. Ya. Jadi jumlah di dalam rakaat sehari semalam itu ada berapa? 5. Rakaatnya 17. ada 17. Baik, di dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sholat. Nah, sholat itu yang pertama waktu-waktu di dalam sholat fardu. Sholat fardu itu kan ada 5 ya. Yang pertama yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, cirinya atau tandanya, misal ketika sholat subuh itu mulai dari terbitnya fajar shidik sampai terbitnya matahari. Jadi kalau misalkan sholat subuh sholatnya keburu terbit matahari, berarti dia sholatnya sudah melebihi waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, tanda sholat zuhur yaitu tergelincirnya matahari atau matahari itu ada persis di atas kita, ya. Sedangkan finishnya atau akhirnya yaitu panjangnya bayangan benda sama dengan panjang benda itu akhirnya. Sholat asar itu selesainya atau mulainya itu ketika selesai sholat zuhur masuk ke sholat asar. Yang paling mudah itu sholat maghrib, tandanya itu dengan terbenamnya matahari, ya. Sekarang waktu-waktu sholat yang diharamkan. Sholat diharamkan ketika dilakukan pertama setelah sholat subuh, itu diharamkan. Yang kedua saat matahari terbit, ya. Saat matahari terbit itu diharamkan sholat. Terus syarat melakukan sholat. Syarat melakukan sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib yang pertama harus beragama Islam. Jadi bagi orang non-Islam, orang Kristen, Konghucu itu tidak diwajibkan untuk sholat. Wajib bagi orang Islam saja. Yang kedua, baligh. Baligh itu kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan bermimpi, itu tandanya sudah baligh. Dan yang ketiga, berakal. Kalau orangnya tidak sadar atau orangnya gila, berarti dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Nah, sedangkan salah satu sholat, tahu waktu sholat. Jadi sholat itu masuk di dalam waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi dia itu pakaiannya bersih, juga dia badannya sudah bersih, itu maka sah sholatnya. Selanjutnya suci dari najis badannya, ya. Selanjutnya menutup aurat. Jadi tidak boleh sholat itu pakai celana kolor doang, tidak boleh. Harus tertutup aurat. Kalau laki-laki minimal pakai celana, pakai baju panjang. Kalau perempuan pakai bukan. Yang terakhir menghadap kiblat, tidak boleh sholat
itu menghadap ke sana, menghadap kemana aja. Ya udah harus menghadap kiblat. Selanjutnya di sini kalian akan berduduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak tentukan lewat Instagram terkait pembagian kelompok. Baik, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing.
sholat itu tiang agama. Quotes dari kelompok kami, jangan terlalu sibuk urusan dunia sehingga melalaikan sholat. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Hasil hasil kerja kelompok kami. Sholat adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kami sholatlah sebelum disolatkan. baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, akhirnya kita masuk dalam penghujung kegiatan. Bapak akan menguatkan pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang sholat dan zikir. Jadi sholat itu bagi kita sebagai seorang muslim adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Bedanya kita dengan hewan itu diletak sholat. Kalau kita dituntut untuk beribadah dengan sholat, kalau hewan tidak dituntut untuk sholat. Yang kedua, setelah sholat disarankan, diwajibkan untuk berzikir. Jangan sampai setelah sholat langsung berangkat bergegas keluar. Jangan. Kita biasakan untuk berzikir. Zikir itu dengan membaca hamdalah, dengan membaca tasbih, dengan membaca tahmid, membaca tahlil. Itu adalah indikator-indikator dari zikir. Baik, untuk selanjutnya materi ini akan disimpulkan oleh siswa, putri 1 orang, laki-laki 1 orang. Kesimpulan pada pelajaran kali ini tentang sholat dan zikir. Kita harus tahu syarat sah sholat, sunnah sholat, hal yang membatalkan sholat. Baik, terima kasih kepada kelompok putri. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin mendengar dari kelompok putra. Silakan simpulkan pembelajaran kali ini. Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang syarat. Syarat saya bisa mengetahui tentang syarat sah sholat, sunnah, syarat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi refleksi. Silakan refleksikan terkait pembelajaran kali ini yang ditulis di kertas sebelah. Boleh silakan terkait pembelajaran kali ini refleksinya. Kalau sudah, boleh dibuka ke meja Bapak.
saya senang sekali. Saya senang karena bisa kerja kelompok.